Hmm. Oke. Kita setting dulu bentar. Duplicate display. Keep change. Boleh. Ini memang ada magnetnya ya? Magnetnya nggak ada. Nah, di sini. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jamaah majelis taklim qanitin, Bapak Ibu, baik yang hadir di masjid ataupun yang mengikuti via Facebook, YouTube, Zoom, apapun, TikTok dan seterusnya. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan suasana di luar yang sejuk menambah kesejukan hati kita. Pagi hari subuh sudah diguyur dengan air rahmat, air hujan. Semoga hari ini menambah rahmat Allah untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa terlimpah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengajarkan semua kebaikan untuk kita semua. Dan semoga kita dimudahkan untuk mengikuti semua petunjuk sampai akhirnya kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke ciri yang ke berapa sekarang? Nah, ini ada banyak. Ciri yang ke berapa sekarang? 20, 32, 33. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke masih dalam rangkaian kajian dengan tema tanda-tanda kecil akhir zaman. Diambil dari kitab Nihayatul Alam karya Syekh Muhammad Al-Uraifi ya. Dan pembagian yang sudah terjadi dengan yang belum terjadi versi beliau menurut beliau. Adapun hadisnya, adapun keterangannya semua dari Nabi. Ya, kalaupun kita punya pendapat yang berbeda, oh ini belum terjadi, nggak masalah. Yang jelas pasti akan terjadi. Tapi sejauh
yang kita bahas sama-sama, ya masih apa yang disampaikan oleh beliau presisi akurat begitu ya. Apa yang beliau sampaikan ini sudah terjadi, memang betul sudah terjadi. Kalau di kitabnya ini yang ke-32, maraknya perbuatan nista. Nomor 32. Ciri yang ke-32 adalah trennya, populernya, munculnya, maraknya perbuatan nista. Dan redaksinya nista, bukan zina. Karena zina itu salah satu perbuatan nista. Tapi perbuatan nista bukan cuma zina. Redaksinya adalah fuhash. Kita lihat hadisnya. Hadisnya riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la taqumu as-sa'ah hatta yadhhara al-fuhshu wal-bukhlu wa yukhawwana al-aminu wa yu'tamana al-kha'inu wa yahlika al-wu'ulu wa tadhhara ad-duhudu." Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, demi Allah, sampai Nabi bersumpah dengan dirinya dan yang menggenggam nyawanya, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, kiamat tidak akan bangkit sampai yadhhar, sampai zuhur. Itu akar katanya sama dengan yadhhar, akar katanya sama dengan zahrun. Zahrun itu punggung, zuhur itu saat matahari di puncaknya, terang benderang, cahaya itu ada di mana-mana, namanya zuhur. Kalau fajar, subuh masih malu-malu, sembunyi-sembunyi di ujung sana, cahayanya di ujung timur kecil, malu-malu. Tapi kalau zuhur, mataharinya bukan sembunyi-sembunyi lagi, cahaya mataharinya di atas dan cahayanya di mana-mana. Itu namanya zuhur. Dan Rasulullah menggunakan redaksi zahara, hatta yadhhara. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan bebas, sampai yang namanya fuhsh, perbuatan nista itu sudah zuhur, sudah ada di mana-mana, terang benderang, terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi lagi, nggak malu-malu lagi, semua orang bisa melihat. Itu namanya yadhhar, hatta yadhhar, sampai nampak, sampai muncul, sampai kelihatan. Hatta yadhhar al-fuhshu, sampai perbuatan nista marak, terang-terangan, nampak di mana-mana. Wal bukhl, dan sifat bakhil, kikir. Wa yukhawwana al-amin, dan semakin terang-terangan di mana-mana. Orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Sebaliknya, makin terang-terangan orang yang khianat justru akan dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya. Jadi fenomena yang bisa dilihat dan bukan sesuatu yang susah untuk dicari. Semua orang tahu, semua orang melihat. Wa yahlikal wu'ul, dan banyak wu'ul yang akan meninggal dunia. Wa tadhharat tuhud, kembali lagi Rasulullah menggunakan kata zuhur. Yang pertama yazhara al-fuhsyu wal bukhlu, yang kedua wa tadhhara at-tuhud. Sehingga tuhud itu ya mendefinisikan, memahaminya. Apa itu tuhud? Para sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, apa itu wu'ul? Apa itu tuhud? Ya Rasulullah, wa mal wu'ul wat tuhud? Apa itu wu'ul dan tuhud? Kata Nabi, al-wu'ul wujuhun nasi wa ashrafuhum. Al-wu'ul adalah orang-orang yang mulia dan terhormat. Wat tuhud alladzina kanu tahta aqdamin nas la yu'lamu bihim. Tuhud adalah orang-orang yang hina. Di mata sosial, di mata masyarakat, mereka itu orang yang rendah, dipandang rendah oleh masyarakat. Tapi kemudian yadhhar, tadhhar. Mereka jadi di atas. Mereka seperti matahari di waktu zuhur. Mereka jadi nampak, mereka jadi nyebar di mana-mana. Mereka jadi menaungi, mereka jadi terang gitu. Mereka enggak sembunyi-sembunyi lagi. Tuhud dari kata tahta. Apa itu tahta? Bukan kekuasaannya, beda dari tahta. Harta, tahta, dan wanita. Tahta itu artinya di bawah. Kalau di atas fauqa atau ala, di kanan yamin, di kiri baso. Yamin dan baso. Di kanan yamin, di kiri yasar, di depan amam, di belakang wara atau khalfah. Di bawah tahta. Tuhud, orang yang memang dipandang oleh masyarakat orang rendahan. Memang dalam Islam kita tidak ada yang namanya kasta sosial. Masyarakat itu semuanya satu. Tapi yang membuat mereka berada di bawah, kelas rendah, kelas sosialnya kemudian jatuh karena perbuatan mereka sendiri. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, tidak ada istilah warga negara kelas 2. Semua manusia itu terhormat. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, yang terbaik. Yang membuat mereka jatuh ke kelas sosial di bawah, perbuatannya, amalnya. Dan amal apa yang membuat mereka akhirnya jatuh di mata masyarakat? Balik lagi ke atas. Al-fuhsh, al-bukhl, yukhawwanul amin, yu'tamanul khain. Orang-orang yang nista, ya, punten, ini bahasa kasarnya, semoga Allah mengampuni. Para pelacur kemudian mereka menempati posisi-posisi yang terhormat. Jablay, begitu ya. Mereka kemudian jadi pejabat atau jadi petinggi atau jadi influencer atau tampil di depan publik. Tuhud. Stigma sosial kepada mereka itu murahan bahasa kitanya. Bahasa Rasulullahnya kanu tahta aqdamin nas. Mereka dulu di bawah kaki manusia. Karena fitrahnya manusia melihat atau terhadap perbuatan seperti ini perbuatan yang hina, rendah. Kanu tahta aqdamin nas, tapi menjelang kiamat mereka justru akan mendapatkan tempat. Mereka justru akan mendapatkan posisi. Alladzina kanu tahta aqdamin nas la yu'lamu bihim. Manusia tidak mengenali mereka. Ini hadis lengkapnya tentang munculnya perbuatan nista. Ya, kalau waktu kita masih panjang sekaligus semuanya kita bahas satu hadis biar tuntas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin menyandingkan beberapa hal kecuali satu dengan yang lain pasti ada kaitannya. Perbuatan nista, kebakhilan, yukhawwanul amin, orang yang amanah dianggap pengkhianat, ini akan muncul dalam waktu yang berdekatan, akan muncul menjadi satu fenomena yang berdekatan. Baik. Pertama Rasulullah sampai bersumpah, ini menggambarkan bagaimana pastinya kejadian ini dan ingin meyakinkan kalau ini sudah terjadi berarti kiamat sudah semakin dekat. Kalau ini terjadi dan sudah jadi fenomena maka kehancuran akan semakin dekat. Baik. Nah, kita kembali dulu ke Al-Quran. Kata fahasya di dalam Al-Quran, karena Rasulullah menggunakan istilah ini.
menggunakan istilah la taqumus sa'ah hatta yadhharal fuhsy. Kata fuhsh, fahasya, fahusya di dalam Al-Qur'an telah dikumpulkan terdapat 24 kali dalam dua bentuk. Maaf, dalam tiga bentuk ya. Salah. Dalam tiga bentuk. Fahisyah ini bentuk yang pertama, fawahish ini bentuk yang kedua, dan fahsya untuk yang ketiga. Total ada 24. Fahisyah ada 13, fawahish ada 4, fahsya ada 7. Terjemahan bebasnya perbuatan nista. Terjemahan yang populernya zina. Padahal fahisyah dengan zina itu tidak sama. Zina termasuk fahisyah, tapi fahisyah tidak selalu zina. Ada banyak tafsiran yang membedakan antara fahisyah, fawahish dengan fahsyah. Kenapa dibedakan? Bahkan dalam satu ayat. Dalam satu ayat kadang Allah menggunakan dua-duanya, fahisyah, fahsyah. Contoh misalnya dalam surat Al-Mana. Kita lihat ayatnya ya. Surat Al-A'raf misalnya ayat ke-28. 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Fahisyah, fahsyah. Dan apabila mereka telah melakukan perbuatan keji, perbuatan nista, mereka mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Jawablah wahai Nabi, katakan, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji atau yang nista. Di antara perbedaannya, kata para ulama tafsir, sekali lagi saya hanya mengutip, saya bukan ulama tafsir, saya hanya membaca kemudian menyampaikannya. Kalau fahisyah itu sudah kejadian, kalau fahisyah itu sudah berbuat, kalau fahisyah itu sudah terjerumus, kalau fahsya itu perjalanan menuju fahisyahnya. Kalau fahsya itu pikirannya, lisannya, kata-katanya, atau telinganya, atau sentuhan kulitnya. Kalau fahisyah sudah terjerumus dalam perbuatannya langsung. Jalannya adalah fahsya, jatuhnya disebut fahisyah. Ini salah satu perbedaannya. Adapun fawahish itu bentuk jamak dari kata fahisyah. Jadi walaupun fawahish dan fahsya sama-sama bentuk plural, sama-sama bentuk jamak, fawahish itu jamak, fahsya juga jamak. Tapi kalau fahsya itu bentuk jamak dari perbuatan menuju fahisyah. Kalau fahisyahnya sudah banyak, namanya jadi fawahish. Ini salah satu tafsir saja begitu, yang namanya penafsiran manusia tentu tidak sama dengan ayatnya. Kalau ayatnya harus diterima, kalau tafsirnya boleh beda pendapat satu dengan yang lain. Kita lihat apa itu makna fahisyah di dalam Al-Quran, supaya makna fahisyah tidak hanya dibatasi bahwa fahisyah itu zina, selesai. Di ayat yang tadi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di surat Al-A'raf, karena ini kalau kita susun berdasarkan kronologinya, bukan berdasarkan suratnya. Kalau berdasarkan surat, fahisyah atau fahsya yang pertama muncul itu di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 169, 268. Kemudian berikutnya surat Ali Imran ayat 135.
Kemudian berikutnya surat An-Nisa. Ini kalau berdasarkan urutan ayatnya. Tapi kalau kita urutkan berdasarkan sejarahnya, sejarah pertama fahisyah itu ada di surat Al-A'raf setelah kisah Nabi Adam persis. Rasanya kita sering cerita Nabi Adam dan iblis gitu ya. Cerita dikeluarkan dari surga, sudah banyak. Di ayat 23 surat Al-A'raf, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam dan Hawa doa taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di ayat 24 kemudian Allah mengingatkan hati-hati karena turun ke bumi tidak sama seperti di surga. Di bumi ini tempatnya banyak musuh. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahi. Kemarin kita sampaikan fiha tahyaun fiha tamutun minha tukhrajun. Di bumi hidup, di bumi mati, dan di bumi juga dikeluarkan. Kemudian perhatikan ayat ke-26 dan 27 sebagai muqaddimah sebelum Allah menyebut fahisyah di ayat 28. Topiknya tentang berpakaian. Betul? Topiknya tentang pakaian. Nabi Adam turun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir. Punten. Nabi Adam itu berdoa dulu baru turun. Jadi doa Rabbana zalamnanya sebelum turun ke bumi. Artinya saat turun ke bumi dalam keadaan taubatnya sudah diterima oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana, baru setelah itu ihbitu, turunlah. Pertama doa dulu. Keduanya berdoa, wahai Tuhan kami telah zalim. Kemudian di ayat 24 Allah berfirman, turunlah kalian semua. Dan inilah yang membedakan antara cara pandang Muslim dengan cara pandang agama lain tentang turunnya Nabi Adam ke bumi. Masih ingat? Agama lain memandang Nabi Adam turun ke bumi itu sebagai bentuk hukuman atas perbuatan dosanya di surga karena memakan buah yang dilarang. Di dalam Islam, turunnya ke bumi bukan sebagai hukuman karena tobatnya sudah diterima. Turunnya ke bumi memang sudah menjadi ketentuan sebelum Nabi Adam diciptakan. Dulu kita ilustrasinya apa? Perusahaan ya? Ada perusahaan. Ilustrasi. Kata pemilik perusahaannya, ngirim email ke semua karyawan, ke semua pegawai. Perusahaan ini akan merekrut karyawan baru. Karyawan barunya akan kita tempatkan di daerah tertinggal, terpencil dan terluar, terjauh, 3T. Dan karyawan baru ini akan menjadi kepala cabang. Kita akan rekrut jadi kepala cabang sebagai representasi di negeri yang paling jauh. Semua karyawan, semua pegawai di perusahaan ini sudah tahu perekrutan karyawan barunya. Dan saat karyawan barunya direkrut, karyawan baru ini diwanti-wanti. Kamu, nama karyawan barunya Bapak Adam. Pak Adam tidak boleh mendekati ruang ini ya. Ini ruang secret area. Ini restricted area. Pokoknya jangan dekati ruang ini, sisanya silahkan berkeliling dimanapun Adam suka, Bapak Adam suka. Ada salah satu karyawan yang sudah sangat senior di perusahaan ini mendekati Bapak Adam. Pak Adam tahu nggak apa? Semua pegawai di perusahaan ini sudah dapat email dari pemilik perusahaan bahwa Pak Adam direkrut itu tujuannya untuk dikirim ke planet bumi sebagai representasi di sana. Namanya khalifah representasi. Akan dikirim ke sana. Bapak Adam, kalau Bapak Adam mau tetap tinggal di sini, tidak mau dikirim ke cabang, tidak mau dimutasi ke cabang, pengen stay di kantor pusat, karena kantor pusat dekat kemana-mana, fasilitasnya banyak. Bapak Adam tahu nggak rahasianya apa? Apa itu Pak? Rahasianya sebenarnya ada di dalam ruangan rahasia itu. Restricted area. Kalau Bapak Adam bisa masuk ke sana, pasti Bapak Adam bisa kekal di sini. Pasti Bapak Adam nggak akan diutus ke sana. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Kata iblis, kalau engkau mendekati pohon ini sebetulnya pohon. Itulah ceritanya begitu ya.
Ini di ayat sebelumnya. Wa ya Adam, tahukah alasan kenapa Allah melarang mendekati pohon ini? Supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Kalau Adam masuk ke restricted area itu, Adam nggak akan dimutasi ke bumi. Pengen di sini, mending di sini dah. Ya juga ya, jauh-jauh enakan di sini. Itu kayak malaikat enak di sini. Maka pegawai baru ini kemudian melanggar peraturan, masuk ke wilayah yang dilarang, dan ternyata ketahuan ada CCTV, CCTV-nya. Kemudian diingatkan, hei Bapak Adam, kan sudah dikasih tahu, jangan masuk ke wilayah yang dilarang itu. Wilayah yang dibolehkan silahkan keliling-keliling, masih banyak. Ini wilayah yang bahaya. Ini di ayat ke 22-nya. Ya. Bukankah aku telah melarang engkau berdua dari wilayah terlarang itu, dan aku katakan setan itu musuh yang nyata bagi kalian berdua. Nabi Adam kemudian minta ampun. Jadi dikirimnya Nabi Adam ke bumi itu bukan karena hukuman, tapi karena sudah menjadi ketentuan dari awal. Nah, inilah yang membedakan sudut pandang Muslim dengan agama lain tentang keberadaan kita di muka bumi. Baik. Setelah Nabi Adam di muka bumi sampai ayat 25, ayat 26-nya langsung ya Bani Adam, wahai anak Adam. Sudah ke keturunannya. Apa topiknya? Topik setelah Nabi Adam dikeluarkan, setelah Nabi Adam tinggal di bumi, topik berikutnya adalah tentang pakaian. Hai anak Adam, kami telah menurunkan pakaian untuk menutup auratmu, pakaian yang indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itu lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Masya Allah. Bapak Ibu, melihat pakaian itu sebetulnya salah satu cara kita mengingat Allah. Ini adalah nikmat yang dulu diturunkan oleh Allah dari surga. Qad anzalna, kami telah menurunkan pakaian kepada kalian untuk menutup aurat kalian. Pakaian adalah cara kita untuk mengingat nikmat Allah dan mengingat kekuasaan Allah. Hai anak Adam, ayat 27. Janganlah kalian ditipu oleh syaitan, sebagaimana syaitan berhasil mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga, menanggalkan kedua pakaiannya, memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Ini kita sedang cerita apa Bapak Ibu, supaya balik lagi ke awal. Kita sedang cerita tentang fahisyah dalam Al-Quran. Makna fahisyah itu tidak hanya tentang zina saja. 27 tentang pakaian, setan berhasil menanggalkan kedua pakaian bapak ibunya, memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya setan dan pengikutnya melihat kalian. Apa hubungannya dengan pakaian? Jadi kalau kita buka baju, walaupun orang tidak ada, setan juga masih bisa melihat. Makanya buka baju bismillah, supaya jadi invisible, supaya unseen, supaya setan juga tidak melihat aurat kita. Sesungguhnya setan dan pengikutnya melihat kamu saat membuka pakaian dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Kami telah menjadikan setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ayat berikutnya tentang fahisyah. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah. Kira-kira fahisyahnya apa? Apa yang dimaksud dengan fahisyah di ayat 28? Kalau kita baca ayat 26, 27 tentang pakaian, menanggalkan pakaian dan seterusnya. Apa itu fahisyah? Bubulucunan itu adalah fahisyah. Bugil, telanjang bulat, kelihatan aurat, menampakkan aurat, itu termasuk perbuatan fahisyah. Jadi ternyata dengan konteks ayat kita baca sebelumnya, oh itulah makna fahisyah. Kira-kira saat Rasulullah mengatakan hatta yadhharal fuhsh, sampai perbuatan nista menyebar di mana-mana, sudah terjadi atau belum? Apa yang sudah terjadi hari ini? Yang namanya fashion, yang namanya mode, kalau tidak islami, tujuannya adalah sebanyak apa aurat yang bisa ditampakkan.
Sebanyak apa aurat yang bisa ditampilkan. Justru makin terbuka itu makin modis, makin terbuka itu makin jadi ratu kecantikan. Maksudnya gitu. Karena ratu kecantikan tidak ada yang tes hafalan Quran jadi ratu. Atau mau dibuat gitunya Miss Universe Syariah. Panitianya Pak Rahman. Syaratnya setor hafalan. Fahisyah di sini adalah menanggalkan pakaian, terbuka pakaiannya, auratnya, dan ya luar biasa di zaman Nabi. Rasanya kita pernah menyampaikan juga di zaman jahiliyah yang seperti ini nggak ada kata Nabi. Apa itu? Kasiatin ariyat. Pernah kita sampaikannya. Wanita yang berpakaian tapi mereka sebetulnya telanjang. Kata Nabi, lam arahunna. Saya belum pernah melihat seperti ini. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, merecet dalam berpakaian itu nggak pernah terjadi. Merecet. Berpakaiannya orang jahiliyah, leher ke atas itu kelihatan. Ini saya tidak cerita di ruang privat, tidak cerita di ruang yang khusus orang-orang tertentu, gitu ya. Tidak cerita perempuan sesama perempuan, bukan tentang itu. Tapi ini tentang di ruang publik yang mata laki-laki bukan mahram dengan leluasa bisa melihatnya, cerita tentang sinfani min ahlin nari lam arahuma, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah saya lihat. Kasiatin ariyat, yang berpakaian yang telanjang. Ruhusuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk unta yang bergoyang-goyang, meliuk-liuk. Dan di Al-Quran pertama Allah, ini kronologi fahisyah yang pertama. Kita menyusun fahisyah berdasarkan kronologinya. Yang pertama ternyata fahisyah itu adalah menanggalkan pakaian, membuka aurat di mana-mana. Khususnya di ruang publik atau di ruang privat, tapi live medsos kemana-mana. Wa idza fa'alu fahisyah, apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan nista, membuka pakaiannya dengan dalih naturalis. Dulu orang-orang Arab kalau mereka mau tawaf telanjang. Di depan Ka'bah mereka telanjang, buka baju. Dan saat diingatkan, kenapa buka baju? Alasannya seperti syar'i. Alasannya sigano seperti yang dalilnya dalil agama. Kita itu pakai baju ini untuk berbuat dosa. Kita pakai baju ini untuk berbuat kemaksiatan di luar sana. Sekarang kita masuk ke rumah Allah, jangan sampai pakai baju yang dipakai berbuat dosa. Maka lepaskan semua baju saat kita berbuat dosa, biarkan kita kembali kepada Tuhan kita sebagaimana kita ciptakan pertama kali. Kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hanya telanjang bulan. Dan inilah yang ini yang pertama. Yang kedua, kadang alasannya adalah qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian. Ini kan sudah jadi tradisi. Ini kan sudah jadi kebiasaan. Maknya itu punten. Maknya nari pakai baju gombrang. Kan biasanya kayak lamun nari merecet. Kadieu merecet, dada na kebuka ke atas. Apaan tiba heulana dudung nari teh jadi siga kieu wajadna. Ini sudah tradisi, ini sudah jadi warisan, yang ini sudah dari leluhur. Wallahu amarna, ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi yang kedua. Kalau yang pertama, ya kita kan cuma melanjutkan
Yang kedua lebih parah lagi, memfitnah Allah, menuduh Allah, nyuruh berbuat fahisyah. Wallahu amarna biha. Dan maksudnya Allah seperti ini tuh harus panjang. Bagian dari ajaran agama kok. Wallahu amarna biha. Maka di sini Allah mengingatkan kepada Nabi, qul, sampaikanlah wahai Nabi, jawab, innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna Allahi ma la ta'lamun. Allah tidak nyuruh untuk berbuat fahsya, nista. Mengapa kalian mengada-ada terhadap Allah? Kenapa ngomong bohong terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ini fahsya yang pertama. Apa itu fahsya? Fahisyah buka-buka fashion yang tidak menutup aurat, itu namanya fahisyah. Anak gadis keluar rumah kelihatan auratnya, itu namanya fahisyah. Itu namanya fahisyah, gitu ya. Apalagi kelihatan auratnya, termasuk laki-laki juga sama. Bukan cuma laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki juga sama. Memang tidak auratnya laki-laki cuma dari pusar sampai ke lutut. Tapi di zaman sekarang mah untuk menampakkan ototnya yang wah, pakai baju merecet mungkinnya. Dadanya dibusungkan sedikit, kemudian digerak-gerakkan sedikit. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, qul amara rabbi bil qist. Yang kedua, lihat lagi. Dari sisi cerita. Al-A'raf tadi 28, sekarang Al-A'raf 33. Al-A'raf 33. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal baghy bighairi an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indahmu setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Masih babnya tentang pakaian. Jadi ternyata pakaian ini dalam kisah Nabi Adam, dalam kisah surat Al-A'raf, bukan sekedar hanya sekedar menutup aurat. Ini bahasa saya. Kalau salah boleh dikoreksi. Pakaian itu dalam surat Al-A'raf seperti bendera. Kalau benderanya turun, berarti kita kalah. Kalau pakaiannya sudah ditanggalkan, berarti kita sudah kalah di hadapan syaitan. Tapi kalau benderanya masih terus berkibar di atas, kalau pakaiannya tidak pernah ditanggalkan, kalau auratnya itu tetap terjaga, maka kita masih menang di depan syaitan. Pakaian itu seperti bendera atas kemenangan kita terhadap semua bisikan dan godaan syaitan. Apalagi kalau benderanya, kehormatannya, kemuliaannya masih terus dipakai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Pakailah pakaian yang terbaik, pakaian yang indah, zinah. Zinah itu artinya perhiasan. Setiap ke masjid makan dan minumlah, jangan berlebihan. Qul man harrama zinatallah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah? Apa yang dimaksud dengan zinah di sini? Pakaian. Siapa yang mengharamkan pakaian, perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hambanya dan thayyibat minar rizq, dan makanan-makanan serta minuman berupa rezeki?
Ini semua untuk orang yang beriman di dunia dan khusus untuk mereka di hari kiamat. Maksudnya di dunia, muslim atau bukan muslim, mukmin atau bukan mukmin, boleh punya pakaian baik, boleh makan enak, boleh minum enak. Tapi di akhirat, yang berpakaian baik, yang berminum baik, yang punya makanan yang enak-enak, hanya orang beriman saja. Khusus di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikianlah kami jelaskan ayat bagi orang yang mengetahui. Yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah adalah al-fawahish ma zahar wa ma batan. Nah, ini muncul fahisyah yang kedua. Kalau fahisyah yang pertama tadi apa namanya? Menanggalkan pakaian, itu yang zahir. Sekarang di ayat 33 Allah menyebut fahisyah itu ternyata bukan cuma yang zahir, tapi juga ada yang batin. Ya, iman. Ada yang batin. Ma zahara minha wa ma batan. Apa itu nista yang tersembunyi? Dia fuhsh. Dia nista tapi tersembunyi. Apa itu yang Allah muliakan? Bukan. Manusia tidak bisa melihat pikiran kita. Tapi Allah tahu pikiran kita bahasa Indonesia mesum. Betul. Pikiran kita jorok. Jorang kata orang Sunda. Itu namanya fawahish ma batan. Melihat yang berpakaian sempurna. Tapi pikirannya kotor. Itu namanya fawahish ma batan. Ma zahara minha wa ma batan. Yang zahir telanjang bulat, yang zahir terbukanya aurat, yang batan mungkin tertutup auratnya tapi pikiran nama kaditu kadir. Apalagi ditambah dengan media sosial gitu ya. Ma zahar terbuka kelihatan orang di mana-mana. Ma batan sendirian. Tersembunyi, batana itu dari kata batin, perut. Batnun kata orang Arab itu perut. Zahrun kata orang Arab itu punggung. Jamaknya butun. Didengar oleh orang Sunda butun. Batnun butun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq. Yang diharamkan oleh Allah adalah perbuatan fahisyah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi jangan melepaskan, punten ini bahasanya kalau kurang tepat, semoga Allah mengampuni. Jangan melepaskan pakaian orang lain dalam pikiran kita karena itu termasuk perbuatan fawahish yang tersembunyi. Termasuk perbuatan fawahish yang tersembunyi. Pikiran-pikiran aneh, pikiran-pikiran nyeleneh, dorongan-dorongan syahwat untuk melakukan perbuatan zina itu termasuk perbuatan fahisyah. Di kasepnya si bapak eta teh kira-kira kalau saya dengan dia bakal gimana nya ngebayangkeun. Eta teh fahisyah keneh. Nya ngalamun batona. Menghayal. Menghayal ngalamun. Seneng ya. Kalau jadi istrinya si itu mah kayaknya bakal begini-begini, kan dianya gagah ngebayangkeun, itu fahisyah juga sama. Ma dhahara minha wa ma batan. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Memang tidak sampai ke perbuatan. Tapi kata Ibnul Qayyim, hati-hati dengan yang namanya lintasan pikiran. Hati-hati dengan yang namanya khatirah, lintasan pikiran. Karena lintasan pikiran itu bisa menjadi azm. Azam itu tekad. Dan hati-hati dengan tekad, karena tekad bisa menjadi iradah, kemauan. Hati-hati dengan kemauan, karena kemauan bisa menjadi amal, perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan, karena bisa menjadi adah, kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, karena nanti menjadi watak. Jadi dari mana terbentuknya watak? Dari kebiasaan yang dibiarkan, sebetulnya berawal dari khatirah, sebetulnya berawal dari lintasan pikiran. Baik,
apalagi sekarang. Surat Al-A'raf ayat ke-33. Loncat ke surat Al-A'raf ayat 80. Jadi ternyata fuhsh itu maknanya berkaitan dengan aurat, berkaitan dengan masalah moralitas, gitu ya, berkaitan dengan masalah interaksi lawan jenis. Dan masih di surat yang sama, di surat Al-A'raf, fahisyah itu ternyata digunakan di dalam Al-Quran dalam konteks kisah Nabi Lut. Walutan idh qala liqaumihi atattunal fahishah ma sabaqakum atattunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Jadi apa makna fahisyah di ayat 80 surat Al-A'raf? Homoseksual itu termasuk fahisyah. Jadi bukan hanya zina fahisyah itu. Kalau zina kan identiknya laki-laki perempuan di luar pernikahan. Itu tidak salah. Kalau zaman sekarang apa namanya? Hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah namanya selingkuh. Kata Nabi, tidak akan bangkit hari kiamat sampai merebak di mana-mana fahisyah. Maka makna fahisyah itu jadi hal yang biasa, jadi hal yang normal, jadi hal yang wajar, jadi hal yang tren, tuker pasangan, dan seterusnya. Baik. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisyah. Fahisyah dalam kisah Nabi Lut maknanya homoseksual dan dikaitkan dengan kisah Nabi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hatta yadhharal fuhsyu. Maka maknanya homoseksual mendekati hari kiamat akan semakin marak, dapat tempat, akan didanai, akan disuplai, akan dikasih tempat, akan dikasih panggung. Bahkan punten makna yadhharal fuhsyu itu bisa berarti kalau zaman sekarang dilegalisasi. Karena dia sudah ada di atas. Karena dia sudah seperti zuhur begitu ya. Sudah terang benderang, orang sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi karena sudah legal. Dan kita tahu di beberapa negara yang namanya prostitusi sudah legal. Belanda kalau saya tidak salah, betul. Jerman, Swiss, Selandia Baru, Australia. Kalau tidak salah Turki juga, tapi ini kan peninggalan zaman dulu, peninggalan zaman Ataturk. Mana lagi? Prancis, Belgia, dan seterusnya. Dan ya, saya tidak tahu, walaupun tidak legal tapi mungkin marak yang namanya prostitusi di Uni Emirat Arab mungkin. Dalihnya biasanya demi menjaga kesehatan, karena ini termasuk bagian dari pekerjaan. Jadi kita juga disebutnya pekerja seks komersial kan begitu. Membungkus sesuatu yang buruk dengan nama yang positif. Tadi kata Rasulullah, dulunya mereka tuhut di bawah. Dulunya mereka tersembunyi, dulunya ini stigmanya jelek, tapi kemudian zuhur, nampak naik ke atas, dikasih payung, dilegalisir, dilokalisasi. Dulu mungkin itu hanya terjadi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, tapi semakin modern, semakin berkembang, bahkan menengah ke atas juga jadi hal yang biasa, gitu ya. Jadi hal yang normal. Baik, Bapak yang Allah muliakan, ini di surat Al-A'raf ayat ke-80.
Kita lanjut ke surat An-Nur. Apa itu fahisyah? Makna fahisyah yang berikutnya. Surat An-Nur ayat ke-19. Insyaallah ini kisah yang masyhur. An-Nur surat ke-24 ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dengan konteksnya, dengan membaca ayat sebelumnya, insya Allah kita akan lebih untuk memahami apa itu fahisyah dalam Quran. Tadi apa fahisyah? Satu, buka-bukaan aurat. Dua, pikiran yang mesum, yang jorok, gitu ya. Yang ketiga, homoseksual, laki ke laki-laki ataupun perempuan ke perempuan sama saja. Atau CDC, kaditu kadiu gitu ya. Yang keempat, fahisyah di surat An-Nur ini tentang kisah berita miring Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya masyhur, hadisul ifki, tuduhan yang tidak berdasar kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Allah bersihkan nama Siti Aisyah dari mulai ayat ke-11 sampai ayat ke-18. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu dari golongan kalian. Jangan kalian kira berita bohong itu buruk, dia baik bagi kalian. Maksudnya baik untuk memfilter mana orang yang betul-betul iman, mana orang yang senang dengan gibah. Gibahnya bukan sekedar gibah biasa, gibah tentang kehormatan wanita yang suci. Tiap mereka yang menyebarkan beritanya mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakan. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar, yang posting pertama kali, yang menyebarkan pertama kali, Abdullah bin Ubay bin Salul, baginya azab yang besar. Mengapa di antara kalian saat mendengar berita bohong itu, orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Ini kisah sahabat Nabi Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Kata Abu Ayyub, wahai Ummu Ayyub, kalau engkau ada di posisi seperti Aisyah, tengah malam berduaan dengan Sofwan, apakah engkau akan melakukan perbuatan zina itu? Kata Ummu Ayyub, enggak, saya enggak mungkin berbuat seperti itu. Kata Abu Ayyub, apalagi Aisyah. Kata Ummu Ayyub, bukan karena nasdem gitunya, kemudian ngebalas. Kata Ummu Ayyub, dan kalau engkau wahai Abu Ayyub ada di posisi Sofwan berduaan dengan wanita lain di tengah malam, apakah engkau akan melakukan perbuatan itu? Kata Abu Ayyub, enggak, mustahil. Kata Ummu Ayyub, Sofwan maka enggak akan melakukannya, karena Sofwan termasuk sahabat Muhajirin. Kata Allah di ayat ke-12, kenapa kalian tidak seperti Abu Ayyub dan Ummu Ayyub? Mereka berhusnuzan terhadap diri mereka sendiri. Jadi menempatkan dirinya di posisi kalau saya di sana kira-kira bakal melakukan atau tidak. Kalau tidak, apalagi Aisyah. Kemudian 13-nya, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Ini aturan kalau ada yang menuduh, maka menuduh perbuatan zina harus ada 4 saksinya. Karena mereka tidak bisa mendatangkan saksinya, mereka itu dusta di sisi Allah. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya di dunia dan di akhirat, kalian akan ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong. Lihat dari ayat 11, temanya tentang berita bohong, berita bohong, berita bohong, berita bohong. Ingatlah, di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga. Bisik-bisik tetangga, jadi mulai terdengar selalu di telinga hingga nanti dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah itu besar. Mengapa kalian tidak berkata saat mendengarkan berita bohong? Lagi diulang-ulang oleh Allah. Sekali-kali tidak pantas bagi kita bicara tentang ini, maha suci Allah, ini dusta yang besar.
Allah mengingatkan kalian agar jangan kembali berbuat yang seperti itu selama-lamanya. Jika kalian orang yang beriman. Ayat 18-nya, Allah menerangkan ayatnya kepada kalian dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat 19-nya, sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar. Jadi apa itu fahisyah? Fahisyah itu ya, berita bohong tentang kehormatan seseorang, spesifik, konteksnya spesifik. Jangan cek beja sih itu. Bukan cek beja itu. Benar atau tidak? Masih belum terverifikasi, tapi beritanya sudah nyebar kemana-mana. Nah, menyebarkan berita tentang apa? Berita bohong tentang apa? Tadi kehormatan seseorang, bahwa si fulan, si fulana itu ternyata selingkuh padahal belum benar, menyebarkan beritanya disebut fahisyah. Mari kita kupas setajam. Saya nggak nyebutnya. Pemirsa, berdasarkan pantauan investigasi kami, ternyata si fulan dan si fulan itu pernah kelihatan berduaan di ojek. Karena pesan transportasi online kelihatan berdua, dipoto kemudian disebarkan. Tuh lihat, dia jalan berduaan kemana-mana. Dan setiap hari ganti-ganti orang. Narasinya bisa dibuat, captionnya bisa dibikin macam-macam gitu sampai heboh dan seterusnya. Itu namanya fahisyah. Jadi fahisyah itu berita palsu tentang seseorang, berita dusta, berita yang belum terverifikasi kebenarannya tentang kehormatan seseorang, tentang rumah tangga seseorang, tentang affair-nya seseorang, belum jelas, tapi sudah nyebar. Menyebarkannya disebut fahisyah. Tapi tong beja-beja ke baturnya ini cenah. Sana sahur abi sahur itu. Sahur sih itu. Itu namanya fahisyah. Jadi ternyata fahisyah jauh lebih luas dari sekedar zina. Sekarang kata Nabi, hatta yadharal fuhsyu. Sehingga kiamat tidak akan bangkit sampai berita bohong tentang kehormatan seseorang itu menyebar dengan cepat, menyebar dengan luas kemana-mana. Kalau zaman Rasulullah itu harewos, kalau zaman Rasulullah itu ketok tular, gitu ya, dari mulut ke mulut, bahasa Al-Qur'annya, idh talaqawnahu bi alsinatikum, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, tidak bisik-bisik tetangga. Zaman sekarang, ting, seluruh dunia langsung. Apalagi berita-berita seperti ini paling cepat, paling kere, engagementnya paling tinggi gitu deh. Suami saya ternyata itu dengan emosional disampaikan, misalnya begitu. Ini mah ceritanya belum pasti suaminya melakukan ini atau tidak. Tapi karena sudah keheul-tiheul, akhirnya bikin live di TikTok. Itu paling cepat berita yang seperti itu nyebarnya. Tuh apa tuh? Naon? FYP itu didinya. Tadi aya live di pagi hari teh. Naon? Ternyata si itu tehnya artis itu teh suaminya siga gitu. Nanya, mendingan artis siga itu walaupun cerai tapi masih bisa dekat anu mana eta anu siga Desta dengan saha. Contoh ya. Contoh. Daripada si itu. So, astagfirullahaladzim. Kami teras. Keceplosan. Ala kulli hal. Jadi yadharal fuhsyu. Nyebarnya jauh lebih cepat, gampang untuk tersiar. Ini tidak kalau kita bahas satu persatu makna fahisyah banyak ya. An-Nur ayat 21. Mana?
Masih surat An-Nur ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah demi langkah, step by stepnya syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka syaitan itu pasti nyuruh mengerjakan perbuatan yang nista dan yang mungkar. Syaitan dengan fahsya itu nggak bisa dipisahkan. Syaitan dengan nista itu nggak bisa dilepaskan. Karena sejak awal di kisah Nabi Adam, tujuan syaitan mengajak Nabi Adam masuk ke wilayah yang terlarang, tujuannya adalah fahsya. Supaya terbuka auratnya, supaya tersingkap sauahnya, yang membuat Nabi Adam merasa malunya, dan keturunan Nabi Adam juga targetnya adalah ditanggalkan pakaiannya. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Yusuf 24. Kita loncat ke surat Yusuf sekarang. Yusuf 24. Kalau ini insyaallah clear. Karena suratnya surat Yusuf, kemudian ayatnya tentang fahsya, tentang fahisyah. Kira-kira konteksnya apa? وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Tadi kita sampaikan kalau fahsya belum tergelincir, kalau fahisyah sudah tergelincir. Ini konteksnya Nabi Yusuf, Allah pakai kata fahsya. Belum, nggak sampai gitu. Apa itu fahsya? Demikianlah kami memalingkan Yusuf dari perbuatan mungkar dan perbuatan fahsya. Kalau kita lihat ayat 23-nya, konteksnya tentang seorang wanita yang jadi majikannya Yusuf, yang menggoda Yusuf, merayu Yusuf untuk menundukkan dirinya sambil menutup pintu. Kemudian berkata, marilah kemari, hei. Marilah ke sini, haita laka. Laka ini artinya secara bahasa ya, kita terjemahkan secara bahasa. Ini terjemahan bebasnya marilah ke sini. Laka ini untukmu, haita itu ini. Inilah diriku untukmu wahai Yusuf. I'm ready for you wahai Yusuf. Haita laka. Kata Yusuf, ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku berlindung kepada Allah, Tuanku. Siapa yang maksud dengan Tuanku? Suaminya dia, Al-Aziz. Tuanku sudah memperlakukan aku dengan baik. Maksudnya, mustahil saya akan mengkhianati dia dengan berbuat yang tidak-tidak dengan engkau. Padahal suamimu adalah Tuanku yang sudah berbuat baik kepadaku. Apa maksudnya berbuat baik, kata Nabi Yusuf ini? Maksud dari berbuat baiknya. Perhatikan kalimatnya, innahu rabbi ahsana mathway. Ahsana mathway diingat-ingat oleh Nabi Yusuf. Karena dulu saat Nabi Yusuf diadopsi, di ayat ke-21, wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwah. Al-Aziz, pejabat dari Mesir ini bilang ke istrinya, Bu, saya mau beli budak ini, tolong berikan kepadanya tempat dan layanan yang baik, muliakan tempatnya. Di antara tafsirnya, jangan kasih tempat yang kurang layak untuk Yusuf, cuman ngemper, ngampar,
dan nggak dikasih toilet misalnya, kasih tempat yang layak, kasih kasur, kasih bantal, kasih tempat tidur, kasih toilet yang bersih dan seterusnya, kasih sabun dan seterusnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, kalau makna yang pertama secara material, makna yang kedua, akrimi mathwa, jangan ganggu Yusuf di kamarnya, kasih privasi, kasih kehormatan, kasih kemuliaan. Karena mungkin Al-Aziz tahu istrinya rada-rada cunihin. Istrinya rada-rada genit, sok ada tangan. Yusuf, lagi apa Yusuf? Akrimi mathwa, kasih tempat dan layanan yang layak, tempat yang baik, jangan suka diganggu. Sepertinya Al-Aziz tahu istrinya rada-rada sigak gitu, rada-rada genit. Maka setelah Yusufnya tumbuh dewasa, kemudian digoda, innahu rabbi ahsana mathwaya. Tuhan saya sudah memberikan tempat yang layak, sudah memberikan pelayanan yang layak. Masa saya membalasnya dengan berbuat yang tidak-tidak dengan istri? Innahu la yuflihuz zalimun. Saya enggak mau jadi orang zalim dan orang zalim tidak akan beruntung. Padahal Nabi Yusuf sudah berlindung kepada Allah. Ma'azallah, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Kalau setan jin, kita berlindung ke Allah itu dia lari. Auzubillah. Lari. Tapi kalau godaan manusia, auzubillah, auzubillah, dia ngejar. Aku berlindung kepada Allah. Yusuf, Yusuf. Sampai Nabi Yusufnya lari dikejar. Ma'azallah, ma'azallah. Yusuf, ma'azallah, ma'azallah. Yusuf. Itulah bedanya setan jin dan setan. Setan jin ta'awuz, dia lari. Setan manusia ta'awuz, dia ngejar. Bu, diskon. Auzubillah, setan. Atuh bu, atuh. Kan dina film judulna naon setan kiridit. Auzubillah. Moal atuh lah. Mohal auzubillah min zalika. Atuh. Setan jin dan setan manusia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya. Wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan perbuatan itu dengan wanita tadi, andaikan dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan daripadanya su wal fahsya. Punten. Kalau Allah mau, Allah bisa saja mengatakan kadzalika linasrifa anhu zina innahu min ibadinal mukhlasin. Karena zina juga ada di dalam Al-Qur'an. Tapi Allah tidak menspesifikkan hanya kepada zina, tapi su dan fahsya. Kalau kita lihat konteksnya, fahsya itu maknanya rayuan, godaan untuk yang bukan mahram, untuk yang tidak halal. Merayu, menggoda, memancing syahwat orang, tapi bukan ke pasangan, itu juga termasuk fahsya, termasuk fuhsh. Jadi kalau zina mah perbuatannya, kalau fahsya itu seperti proses menuju zinahnya begitu. Entah itu dengan suara yang mendayu-dayunya, Ustaz atau Ustaz. Ada Pak Ustaz memual tergoda, betul. Ibu punten, Pak punten ya. Jangankan kita, istri Nabi, ke sahabat, gimana aturannya? Bukan sekedar ditutup, intonasi dan pitch controlnya juga diperhatikan. Nada suaranya diperhatikan. Di surat Al-Ahzab ayat ke berapa? Ini dia. Ayat ke-32. Wahai istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang lain jika kalian bertakwa. Janganlah tunduk dalam berbicara. Kenapa jangan tunduk? Maksudnya jangan tunduk itu jangan mendayu-dayu, jangan bermanja-manja. Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Istri Nabi, lingkungan sekitarnya siapa sih? Sahabat. Kalau ke suami memang enggak lah. Apa? Nah, yang itu Alphard.
Tapi itu betul. Itu salah satu kekuatan seorang wanita di depan suaminya. Tahu cerita ini versi yang lain ya tentang bagaimana Asia merayu Firaun supaya Firaun mau mengadopsi Musa. Kan ada versi yang tarik-tarikan, ya. Jangan bunuh-bunuh, jangan. Versi yang kedua ini versi yang lainnya. Di versi yang lainnya itu surat Al-Qasas. Wa qalat imra'atu Fir'aun, dan istrinya Fir'aun berkata, datang bawa bayi. Lucu. Papa lihat, imut banget. Yang pertama, qurratu ainil li wala, imut banget Papa lihat. Dan Fir'aun tidak merespon. Maka istrinya Fir'aun kemudian melanjutkan, lucu ya Pak ya, qurratu ainil li wala, la taqtulu, jangan dibunuh ya. Dan masih juga nggak merespon. Asa ayan fa'ana, auna takhidahu waladan, atau kita angkat jadi anak saja Pak ya. Dan Firaun masih tidak merespon. Ini versi yang keduanya begitu ya. Jadi voice dari perempuan itu bisa menaklukkan hati laki-laki segarang. Jadi kalau bapak-bapak masih belum bisa ditaklukkan, mungkin voice-nya masih kurang mendayu-dayu sih. Tapi itu kata Aisyah Dahlan betul. Betulnya. Kata Aisyah Dahlan, kata beliau, katanya dulu saya itu kalau dengan suami teguk. Karena saya ingin terlihat sebagai perempuan mandiri. Tapi ternyata saya salah, kata beliau. Ternyata laki-laki mah senang dengan yang wanita Korea tuh. Opong. Itunya. Betul. Tapi kalau ke laki-laki yang lain jangan. Ustaz, kajian Rabu kumaha? Hadir mau Ustaz. Pak Rahmat langsung kabur. Ini tentang suara begitu ya. Jadi tadi tenawan itu hadiah. Fahsya itu adalah rayuan, godaan dengan nada, dengan suara dari lawan jenis, dari wanita ke lawan jenisnya, dan Allah menyelamatkan Yusuf dari semua fahsya tadi, dari semua bentuk fahsya tadi. Warawadathu, dan menggoda. Rawada yurawidu dalam bahasa Arab itu artinya melakukan sesuatu secara bertahap. Amhilhum ruwaida. Surat apa itu? Ruwaida dari kata rawada. Ruwaida. Surat At-Tariq. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Beri tangguhlah orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka barang sebentar. Maksudnya kasih tangguh teh. Zulaikha waktu menggoda Yusuf itu tidak kasar caranya, tapi halus sedikit. Itu namanya ruwaidan. Sedikit. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak kasar. Mainnya main cantik. Betul, mainnya main cantik. Itu namanya warawadat hullati huwa fi baitiha an nafsi. Dan Zulaikha menggoda Yusuf sedikit demi sedikit dari kecil di rumahnya. Pintunya dikunci. Kemudian qolat, dan qolatnya juga bukan qolat. Qolatnya qolat menggoda, bukan qolat teguk. Hai talak kadieu. Kadieu ya, kadieu. Untuk di penjara. Enggak. Karena diawali dengan rawada, maka qolatnya juga qolat rawada. Yusuf, sini dong. Yusuf. Entah itu dengan kerlingan matanya, kedipan matanya. Yusuf. Itu namanya rawada, dan itu namanya fahsya. Itu namanya fahsya. Jadi fahisyah bukan sekedar zina. Fahisyah itu semua
Semua yang mengarah kepada zina disebutnya. Karena kalau Allah mau, kadzalika linasrifa anhu zina, selesai. Karena Nabi Yusuf bukan hanya dipalingkan dari zina, bahkan dipalingkan dari mukaddimah zina tersebut. Ibu punten terakhir sebagai penutup. Apakah pacaran bisa masuk dalam fahsya? Pembobohan bisa termasuk dalam fahsya? Bisa? Bisa. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai penutup lah, karena kalau dibahas satu persatu ayatnya panjang. Hatta yadharal fuhsyu, sehingga hubungan tanpa status, friend with benefit, FWB zaman Kiwarima, HTS, kumpul kebo, mengandung dulu baru mengundang, married by accident, mengandung dulu baru mengundang, dan seterusnya. Ini jadi hal yang biasa. Affair, istri satu tapi FWB ada opat misalnya, itu jadi hal yang lumrah, jadi hal yang biasa. Anak SMP, sama-sama anak SMP, lagi makan kupat, mama, yang nakal begitunya, papa, fuhsh. Kalau kita sudah memaknai fahisyah itu bukan sekedar zina, tapi makna-makna yang tadi kita simpulkan, maka pembobohan, pacaran, berdua-duaan, pegang-pegangan tangan, boncengan dalam tujuan bukan boncengan sarang mang ojeknya, ada kumahadi ya tamah, dan seterusnya, itu juga termasuk bagian dari fahsya. Punten, ini ayat-ayat itu. Ada satu mana? Saya sudah minta data. Ini dia. Ini dari BPS, www.bps.go.id. Data tentang lokasi PSK di Indonesia. Silahkan dirujuk nanti ke BPS ya. Tabel 17.2 halaman ke berapa ini? Pokoknya bab ke sebenarnya 17 itu lupa. Masalah sosial, pokok nama. Permasalahan sosial, betul. Bab 17, permasalahan sosial. Data 2024, kata BPS, 88,78% desa terdapat penerima SKTM. 4,21% desa terdapat korban bunuh diri. 0,96 desa lokasi berkumpul anak jalanan, korban metropolitan. Selalu sepi dalam keramaian. Gelandangan 0,4, 0,7 terdapat lokasi pekerja seks komersial. Kita lihat datanya. Yang dimaksud dengan lokasi mangkalnya PSK adalah menjajakan diri baik secara legal maupun ilegal. Apa maksudnya secara legal? Memang lokalisasinya sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Datanya tadi kita lihat, ini dia. Aceh 4 itu maksudnya kalau kita lihat judulnya, banyaknya desa atau kelurahan menurut keberadaan korban bunuh diri dan seterusnya. Di Aceh berdasarkan data BPS ada 4 desa. Lokasi mangkalnya fahsya. Yang paling banyak justru di Jawa Barat. Mana tadi? 79 ini. Bahkan terbanyak dibanding provinsi yang lain. Terbanyak. Dan hubungkan antara lokalisasi PSK dengan lokasi berkumpulnya anak jalanan, lokasi gelandangan. Karena ya, kalau rumah tangga sudah berantakan, kalau terjerumus dalam perzinahan, fahsya dan seterusnya, berat untuk bisa mendidik anaknya jadi yang terbaik juga. Ini efeknya itu berkepanjangan, bukan selesai. Kalau Al-Quran menggambarkannya seperti pohon, bibit, kemudian tumbuh akar, kemudian jadi keras, kemudian berbuah, nanti jatuh lagi dan seterusnya. Nabi Adam jangan dekati pohon itu, karena nanti menjadi siklus dan mengulang terus-terusan. Dan seterusnya, permasalahan sosial kata BPS.
Kemudian sudahlah cukup. Tapi yang Allah muliakan, ya. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari perbuatan fahisyah. Dan lawan dari perbuatan fahisyah atau obat dari perbuatan fahisyah cuma satu. Namanya rasa malu. Al-haya. Antonimnya fahisyah adalah al-haya. Lawan kata dari rasa malu adalah perbuatan nista, shamelessness. Dan kata Nabi begini, kalau kalian sudah tidak punya rasa malu, kerjakan saja semuamu. Idza lam tastahi fasnah ma syi'ta. Bulucunan mangga silahkan. Hubungan badan di luar pernikahan mangga silahkan. Sudah tidak punya rasa malu lagi. Al-haya itu akar katanya juga sama dengan al-hayah, kehidupan. Karena kalau masih punya rasa malu, insya Allah masih punya kehidupan dalam hidupnya. Membikin hidup lebih hidup dengan rasa malu. Kalau sudah tidak punya rasa malu, pasti mati. Hatinya mati, pikirannya mati, otaknya mati, hidupnya mati, spiritualnya sudah mati, di akhiratnya juga belum tentu dia bisa selamat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Apa? Bungkar. Secara bahasa, fahisyah itu sesuatu yang sangat buruk. Mashtadda qubhuhu wa tajawazal had, itu fahisyah. Yang berlebihan batas dalam keburukan namanya fuhsh. Kalau mungkar secara bahasa itu dari kata ankara yunkiru nakirah. Semua yang diingkari oleh jiwa. Semua yang ditolak oleh jiwa itu namanya perbuatan mungkar. Semua yang menjijikan dan nista itu namanya fahisyah. Ada yang memaknai kalau fahisyah itu kaitannya dengan orang lain. Jadi kalau melibatkan orang lain namanya fahisyah. Kalau telanjang buka baju, nggak pakai pakaian, tapi nggak ada yang lihat, itu bukan fahisyah. Paling setan menurutnya. Tapi setan dengan bismillah dia tidak bisa melihat. Sehingga fahisyah itu ada yang memaknai kalau perbuatannya melibatkan orang lain, perbuatan menjijikan yang melibatkan orang lain namanya fahisyah. Karena bobogohan tidak mungkin sendirian. Saya mah sedang jatuh cinta kepada diri saya sendiri. Itu narsis. Atau tadi menyebarkan berita bohong tapi tentang dirinya sendiri. Itu bukan tentang orang lain. Jadi fahisyah itu perbuatan menjijikan yang melibatkan orang. Kalau mungkar itu tidak harus melibatkan orang. Misalnya mabok. Misalnya pakai narkoba. Yang rugi dia. Yang jadi korban dia, begitu. Yang melakukan kejahatannya juga dia. Kalau ada perbuatan buruk yang keburukannya kembali kepada pelakunya, itu namanya mungkar. Tapi kalau melibatkan orang lain namanya fahisyah. Tentu ini definisi yang beragam. Tapi sejauh ini itu yang mungkin masih saya pegang. Fahisyah melibatkan, mungkar tidak selalu melibatkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik.
Baik. Siap. Pertama harus kita pisahkan antara zina dan fahisyah. Oke. Karena tadi Al-Quran pun memisahkan antara zina dengan fahisyah. Tidak semua fahisyah itu zina, tapi zina pasti termasuk fahisyah. Kalau konteksnya zina dan suami kemudian dituduh oleh istrinya berbuat zina, atau sebaliknya suami menuduh istrinya berbuat zina, maka nanti silahkan baca surat An-Nur ayat keempat. Dan orang yang menuduh wanita-wanita baik berbuat zina, mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Maaf, mana? Bukan. Ayat ke-6, maaf. Ayat ke-6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berbuat zina, zina ini konteksnya, padahal mereka tidak punya saksi selain diri mereka sendiri, tidak punya saksinya, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya benar bahwa pasangan saya sudah zina. Zina ya, bukan fahisyah. Kemudian yang kelimanya, demi Allah kalau saya bohong, maka saya siap untuk dikutuk dan dilaknat. Sebaliknya, wa yadra'u 'anha al-'adzaba an tashhada 4 syahadatin billah. Yang dituduh berbuat zinahnya, dia menolak tuduhan tadi juga sama. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, 4 kali dia bersumpah atas nama Allah bahwa tuduhannya itu bohong. Demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong. Yang kelima, demi Allah, kalau seandainya dia benar, maka murka Allah akan menimpa kepada saya. Tapi rumah tangga kalau sudah saling tuduh seperti ini, sudah sama-sama saling bersumpah atas nama Allah, sudah saling tuduh, tidak kondusif kalaupun dilanjutkan, gitu ya. Sudah tidak kondusif, sehingga kalau sifatnya zina, ini yang dilakukan. Tapi kalau fahisyah di bawahnya, memang dalam hukum agama pun tidak sampai dicambuk, tidak sampai dirajam. Tapi cara seperti ini meminta kepada pasangannya, atau kalau begitu bersumpah atas nama Allah. Kalau memang benar itu chatnya ke Gojek, kalau benar itu chatnya ke AI, iya mah AI bu, AI, oh AI benar, demi Allah, cuman AI. Maka tadi kita sampaikan flirting kan artinya bahasa-bahasa romantis dari lawan jenis ke yang lain yang bukan pasangannya, itu juga termasuk perbuatan fahisyah yang harus dijauhi, yang harus dijaga. Kalau itu sudah terjadi, ya maka pasangannya kemudian minta berani bersumpah atas nama Allah. Kalau berani, silahkan lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Setan manusia. Betul. Caranya diperangi langsung. Karena kalau lari mah berarti kita kalah. Kalau lari berarti dia yang menang. Kenapa Nabi Yusuf lari? Karena dia punya power. Karena dia atasannya, dia majikannya, begitu. Dia punya kekuasaan. Dia punya suami yang pejabat juga, begitu. Kalau melawan bisa dituduh. Menghindar saja sudah dikriminalisasi, kemudian dilawan. Ya, setan manusia itu juga Netanyahu setan manusia. Bujahal setan manusia. Apalagi pinjol kita setan manusia gitu. Tidak bisa sekedar auzubillah tapi ada kabita auzubillah diperangi. Iya, kalau dengan tangan punya kemampuan bikin tanda tangan, bikin regulasi, itu juga bagian dari jihad, bagian dari taghyirul munkar. Kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan terakhir baru dengan doa, itu dengan hati. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.